Halo sobat, ketemu lagi sama aku Win di channelku Win Java Vlog. Ngapa senyum-senyum ini ceritanya tadi udah bikin video, terus udah dapat 9 menit ada gangguan, and then makanya aku lagi ini wah bodoh sekali nih. Senyum-senyum. Aduh, well ini sobat, ketemu lagi sama aku Win di channelku Win Java Vlog. Salam sehat. Salam sejahtera semua dimanapun sobat semua berada. Oke, seperti biasa di channelku ini membahas tentang sekitar Amerika, ya kan, kehidupan di Amerika itu gimana. Dan dalam kesempatan ini saya mau membahas tentang sekolah, ya kan. Ini ada permintaan dari teman juga, beberapa teman tentang request gimana nih tentang sekolah di Amerika itu ya. Well, apalagi saat ini ya memang mulai sibuk ya, ibu-ibu atau khususnya orang tua minggu-minggu ini akan sibuk karena apa? Ini nanti pertengahan Agustus ini anak-anak kembali ke sekolah. Oke. Jadi ya mulai belanja-belanja, begitulah ceritanya. Kalau ya Oke, sebelum kita bahas itu, saya awali dengan ucapan terima kasih saya kepada teman yang udah subscribe dan kasih support, and then kasih masukan, and then juga bagi teman yang baru gabung dan baru mulai tahu channel saya ini. Saya ucapkan selamat datang dan saya ucapkan salam kenal. Nama saya Win, saya dari Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia, dan sekarang saya menetap di Amerika. Well, pastilah, maka saya selalu bercerita tentang Amerika. Memang saya lebih lama di Amerika daripada di Indo. Jadi well, mungkin bahasa saya masih apa ya, medok, batis. Memang bahasa itu apa, susah dilupakan. Masih medok, justru bahasa Inggris saya itu masih belepotan, meskipun hidup saya lebih lama di sini begitu. Oke, itu yang pertama kali ya. Yang bagi teman yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Ini udah kalau dihitung udah hampir 1000 ya subscriber saya. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang kasih support. Good job, itu pertanda ada manfaatnya. Apa yang saya omongkan, apa yang saya ngoceh ngalor ngidul itu ternyata ada manfaatnya. Oke, juga saya ucapkan selamat bagi beberapa teman yang udah masuk di Amerika. Oke, saya senang sekali mendapat kabar dari kalian bahwa kalian udah sampai selamat di Amerika, dan bahkan kalian ada yang udah beberapa teman yang udah mendapatkan pekerjaan meskipun baru datang di sini. Itu yang betul-betul saya senang. Itu yang saya harapkan, teman yang udah masuk dan bekerja itu kasih update saya. Jadi that's all itu harapan saya. Jadi saya ikut bangga, ikut senang. Jadi apa yang kita bahas, konsultasi yang saya pertanyaan yang masuk itu, saya jawab itu ada faedahnya. Itu sungguh saya senang sekali, karena meskipun hanya dengan obrolan, ternyata saya bisa membantu Anda. That's all. Itu saja udah cukup bagi saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya keberhasilan Anda itu sungguh membuat saya senang juga. Betul, that's all. Oke, kembali ke sekolah. Alright, kembali ke sekolah. Ya, oh ya, sebelumnya begini. Bagi teman yang pisahnya gagal ya, saya mohon maaf ya kan. Memang pasti Anda udah tahu lah, kalau Anda mau gagal itu udah tahu, karena mungkin Anda tidak memenuhi persyaratan atau gimana kan. Coba Anda tonton lagi video-video Uncle Win yang udah
saya upload ya dari dulu. Dengarkan detail apa yang saya bilang di situ. Betul, tonton awal sampai akhir karena itu saya bicara, saya kasih tip itu sangatlah penting di situ. Kalau Anda betul-betul mendengarkan, Anda tahu apa yang saya maksud di situ, Anda pasti berhasil untuk mencari visa. Oke, itu percaya itu. Oke, oke, kembali ke sekolah lagi. Sekolah di Amerika itu gimana ya? Memang beda, sistemnya itu memang beda dengan yang ada di Indo. Kan kalau di Indo kan cuma ada sekolah negeri, juga sekolah swasta, ya kan. Ya mungkin juga ada private ya, but saya sendiri kurang tahu sekolah private school itu gimana di Indo. Itu mungkin yang swasta itu mungkin ya. Karena di sini ada tiga macam sekolah. Itu dari public school, sekolah umum, juga ada private school. Andainya ketiga itu homeschool. Oke. Aku bahas dari homeschool dulu, ya kan? Yang paling gampang. Nah, itu caranya gimana? Saya sendiri nggak bisa ya ngajarin kayak homeschool karena sebenarnya gampang ya. Kalau kadang itu biasanya terjadi kalau rumahnya residen itu jauh, biasanya jauh, tidak bisa ditempuh dengan mobil, maksudnya tidak bisa dijemput oleh school bus dan jauh dari sekolahan. Makanya di sini itu banyak rumah-rumah yang terpencil itu jauh dari mana-mana itu banyak. Oke. And then kadang orang tuanya ingin really private, kadang orang tuanya itu memang tidak ingin anaknya itu gaul atau gimana, atau jadi but is mostly kebanyakan alasannya itu memang jauh sekali dari sekolah. Jadi orang tuanya mengajari anaknya sendiri di rumah. Itu caranya gimana? Dari sini kan bisa diakses dari lewat online, program sekolah itu bisa diakses. Jadi nanti waktu ujian itu ya ambil ujian ya nanti bisa dites di sekolah. Begitu. Waktu ambil ujian itu nanti anaknya itu dites sekolah, tapi waktu program-programnya itu bisa dipelajari di rumah. Begitu ceritanya. Itu homeschool. Oke, kedua private school. Private school itu biasanya untuk orang tua yang merasa dirinya mampu. Merasa spesial begitulah. Itu menurutku loh, oke, itu menurutku. But menurut kalian yang mungkin merasa spesial, aku nggak tahu ya. Karena apa? Private school itu di sini bayar mahal, ya kan? Toh program-programnya itu juga sama. Program-program dari public school sama itu ya memang mungkin karena private school ya lebih mereka itu bayar. Kadang private school itu pakai seragam, jadi kelihatan lebih kayak bonafit begitulah. But yang saya lihat, yang saya tahu di sini ya dari pengalaman saya, ya itu sebenarnya sama saja, itu tergantung anak-anaknya. Bukan berarti nanti lulusan dari private school ini anaknya jadi orang-orang yang pinter atau gimana, itu tidak. Ternyata anak saya yang lulusan public school, dia itu dapat beasiswa. Memang dia pinter, tidak kayak bapaknya. So jadi itu tergantung anaknya juga. Jadi itu the choice. Itu begitu maksudnya. Oke, kita bahas tentang public school. Oke. Ini public school itu sekolah yang diadakan oleh pemerintah dan siapa saja yang boleh sekolah. Secara hukum, oke. Di Amerika itu tidak ada larangan anak untuk sekolah. Maksudnya tidak terbatas dari status, suku, bangsa atau apapun.
Jadi tidak ada hukum yang melarang. Misalkan Anda anak itu statusnya ilegal, terus atau orang tuanya ilegal atau gimana, itu tidak ada larangan untuk sekolah bagi mereka. Jadi meskipun contohnya begini, Anda datang dari Indo, bawa anak dari Indo, nah, Anda jadi turis ya kan di sini. Akhirnya Anda memutuskan untuk sekolah, anaknya untuk sekolah di sini. Nah, itu kan jelas statusnya itu kan nanti statusnya jadi ilegal ya kan, kalau udah masa laku izin tinggalnya habis ya kan. Itu terus sekolah itu gimana Om? Itu bisa, itu tidak ada larangan. Sekolah di sini tidak akan melaporkan atau tidak akan membedakan status imigran. Jadi karena memang itu tidak ada hukum dan bahkan itu dilindungi oleh hukum di sini ya kan begitu. Jadi meskipun Anda anaknya imigran atau Anda status Anda ilegal, Anda boleh sekolah di sini. Oke. The good thing dari public school ya kan. Nah, public school di sini di tempatku ini ya, aku ngomong di tempat karena setiap state itu beda, aturannya itu beda. But seperti yang saya tahu di tempatku ini di Utah ini ya kan, public school itu diawali dari preschool. Preschool itu boleh kita daftarkan kalau anak kita umur 4 tahun minimal, gitu. Jadi di sini itu ada batas umurnya sekolah itu. Nggak kayak di Indo ya kan, aku waktu kecil dulu masih 3 tahun anakku pinter masukkan sekolah. Lah di sini enggak. Di sini ada batas-batas. Preschool itu kalau anak masih umur 4 tahun. Meskipun kurang anaknya itu kurang dari sebulan atau seminggu, kalau memang belum, mereka itu punya batas step bulan Agustus atau apa itu kalau memang kurang, meskipun anaknya dari lahir September ya akhirnya nunggu. Ini tidak boleh, betul-betul tidak boleh juga, tidak boleh dipaksakan. Akhirnya lebih dari 4 tahun boleh, kurang dari 4 tahun tidak boleh. Itu preschool di sini. Jadi seperti yang lain juga nanti habis preschool kindergarten. Ya. Kindergarten itu umur 5 tahun ke atas. Habis kindergarten umur 6 tahun itu baru masuk elementary. Ya. Oke. Elementary kalau di Indo itu SD begitu. Ya. Biasanya di sini mulai elementary itu kalau di tempat saya ini ya, ini masuknya itu jam 8, pulangnya nanti jam 3 begitu. Itu sekolah di tempat saya ini, itu elementary itu sama. Nah, elementary itu di sini itu sampai 5 tahun. Oke. Habis elementary 5 tahun itu naik ke namanya intermediate. Nah, intermediate itu di sini di Utah ini ya 2 tahun intermediate. Habis 2 tahun intermediate, 2 tahun lagi ke middle school, ya kan. Habis 2 tahun middle school, nanti 3 tahun di high school. Begitu. High school itu SMA begitu. Well, ya beda-bedanya kurikulumnya itu gimana dengan di Indo? Well, di sini itu senangnya begini ya. Sekolah itu berpakaian bebas. Jadi makanya saya bilang tadi mulai bulan-bulan begini ini orang tua yang punya anak-anak sekolah itu bingung mulai belanja. Apalagi but the good thing ya, meskipun ini inflasi, harga-harga baju itu kalau saya lihat itu enggak begitu naik, enggak begitu tinggi. Memang harga-harga makanan, harga-harga pokok makanan itu tadi tinggi, naiknya itu sampai 2 kali lipat, ya kan sepertinya. Tapi kayak harga baju, sepatu gitu tuh naiknya enggak begitu tinggi. Saya tadi mencoba belanja ya, pergi ke mall lihat untuk beli ya, anak saya yang
yang dua masih, yang satu masih mulai masuk elementary, yang satu itu masih high school. Jadi kita masih membelikan baju untuk mereka. Yang satu itu udah kuliah, dia udah 19 tahun, dia udah hidup sendiri, dia udah dapat beasiswa, tempat tinggal dan beasiswa itu sampai kuliahnya tuntas itu dibiayai pemerintah. Itu anakku yang pertama, aku kasih acungan jempol, ya kan. Dia ambil grafik art atau apa begitu, tapi dia dapat beasiswa. Jadi aku sebagai orang tua ya bangga, karena dia juga juara 1 di state juga. Dia juga mendapatkan beasiswa dari Google karena dia memang pandai. Dia pernah menang lomba apa itu Google Doodle atau apa gitu, dia nomor 1 di state. Jadi gitu ya. Tinggal ya dua ini, yang saya SMA yang sama satu yang make happy, yang biasa nongol bantuin saya itu masih SD, masuk SD ini kan, dia baru. And then ya kita mulai belanja baju-baju tadi, but belum tuntas juga. But itu semua orang di Amerika, orang tua di Amerika mulai sibuk ya. Jadi pertokoan tempat baju itu, tempat apa ya, pakaian, alat-alat sekolah itu mulai laris sekarang. Oke. Well, di sini sekolah public school itu gratis ya. Gratis. Jadi dari SD sampai SMA sampai SMA itu gratis. Itu kita tidak bayar sama sekali. Bahkan makan siang, ya kan, di sekolahan itu dikasih makan siang di sini. Jadi mereka punya waktu makan siang itu dikasih makan di sekolahan itu, begitu. Lah uangnya itu dari mana ya? Uangnya itu terutama dari pajak rumah, ya kan. Kayak aku punya rumah begini ini, tiap tahun itu saya harus nyumbang, kalau tak salah itu $500 untuk sekolah itu per rumah. Itu sumbangannya dari begitu, itu dari pajak begitu itu. Jadi makanya sekolah di sini itu dibagi wilayahnya. Misalkan memang banyak, sekitar saya ini banyak sekolah kan, tapi mereka itu areanya itu dibagi. Jadi aku rasa itu sekitar 1 mile atau berapa itu areanya sekolah itu. Misalkan sekolah A itu diputar, pokoknya areanya itu 1 mile dalam lingkup itu masuk sekolah A. Nanti ada sekolah B dari radius 1 mile itu kayaknya begitu itu. Kalau ada yang agak jauh itu nanti ada bus sekolah yang jemput atau mengantar jemput, itu juga ada sendiri di sini begitu. Itu gratis. Bus sekolah itu juga di-provide oleh sekolah di mana tempat mereka belajar itu tadi. Right? Oke, intinya begini tentang sekolah di Amerika ini. Intinya seperti aku bilang tadi, di sini sekolah itu gratis di public school itu tadi, ya kan. Jadi siapapun bisa sekolah meskipun anak Anda atau orang tuanya masih berstatus ilegal. Jadi mereka itu bisa dan boleh sekolah di sini. Tidak ada dibeda-bedakan gitu. Terima kasih pada itu Thomas Jefferson, ya, itu presiden Amerika yang keberapa itu yang mempunyai ide tentang public school ini, sampai dia itu ceritanya dia itu sampai punya utang jutaan dolar gara-gara idenya untuk mengadakan sekolah di Amerika itu biar gratis. Itu idenya gitu. Makanya dia itu sampai pensiun jadi presiden, dia itu masih punya utang gara-gara idenya bikin sekolah gratis di Amerika itu.
begitu ceritanya. Itu kalau tak salah ya kan, itu American History. Oke, jadi sampai di sini aja, ya kan. Kalaupun teman-teman ada yang kasih masukan, ada punya ide atau punya bahan yang minta Uncle Win untuk bicarakan di channel Uncle Win sini, ya kan, go ahead, tulis komen di bawah. Dan jika punya masukan, go ahead, tulis di komen di bawah juga. Ini terima kasih banyak. Masukan itu juga penting dan semoga bermanfaat bagi teman yang ingin tahu dan ingin belajar atau gimana lah, everything lah tentang Amerika ini, ya kan. Begitu saja. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Have a nice day, bye.